dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Akhlak dalam Islam yang beranggotakan. Perkenalkan, nama saya Fariska Julia, NPM 2130004 dari program studi agroteknologi kelas A. Perkenalkan, nama saya Septian Firolia Radita, NPM 213023 dari Prodi Agroteknologi kelas B. Perkenalkan, nama saya Lingga Angela Putri, NPM 2130026 Prodi Agroteknologi kelas B. Perkenalkan, saya Farah Rajab Suryo, NPM 2130027 dari Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian kelas B. Perkenalkan, nama saya Sadia Dana, NPM 2130034, Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian kelas B. Akhlak dalam Islam. Materi yang akan kita bahas pada presentasi kali ini meliputi pengertian akhlak, macam-macam akhlak, akhlak dalam bidang ekonomi, akhlak dalam bidang konsumsi, dan yang terakhir adalah akhlak dalam bidang bisnis. Pengertian akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab dari kata khuluq yang berarti tingkah laku, tabiat atau peragai. Secara istilah, akhlak yaitu sifat yang dimiliki seseorang telah melekat dan biasanya akan tercermin dari perilaku orang tersebut. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa akhlak adalah salah satu sifat yang tertanam di dalam jiwa manusia yang dapat menimbulkan suatu perbuatan yang mudah dilakukan tanpa adanya pertimbangan pemikiran lagi. Macam-macam akhlak. Yang pertama ada akhlakul karimah dan yang kedua ada akhlakul mazmumah. Akhlak karimah. Akhlakul karimah yaitu akhlak yang terpuji merupakan salah satu golongan macam akhlak yang harus dimiliki setiap umat muslim. Seseorang yang memiliki akhlak terpuji biasanya akan selalu menjaga sikap dan tutur katanya kepada orang lain dan merasa bahwa dirinya diawasi oleh Allah. Yang kedua yaitu akhlak mazmumah. Akhlak mazmumah yaitu akhlak tercela, merupakan salah satu tindakan buruk yang harus dihindari dan dijauhi setiap manusia karena dapat mendatangkan mudarat baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Akhlak tercela sangat dibenci oleh Allah dan tidak jarang orang yang memilikinya juga tidak disukai oleh masyarakat di sekelilingnya. Akhlak dalam bidang ekonomi. Akhlak dalam bahasa Arab berasal dari kata huluk yang berarti tingkah laku, perangai, atau tabiat. Ekonomi menurut bahasa Yunani yaitu oikosnomos atau oikonomia yang artinya manajemen urusan rumah tangga, khususnya penyediaan dan administrasi pendapatan. Akhlak ekonomi adalah sebagai suatu usaha mempergunakan sumber-sumber daya secara rasional untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sesungguhnya melekat pada watak manusia. Prinsip akhlak ekonomi. Yang pertama, prinsip otonomi. Otonomi adalah sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya sendiri tentang apa yang dianggap baik untuk dilakukan. Yang kedua yaitu kejujuran. Sekilas kedengarannya aneh bahwa kejujuran merupakan sebuah prinsip etika bisnis, karena mitos keliru bahwa bisnis adalah kegiatan tipu menipu demi meraup untung. Yang ketiga adalah keadilan. Prinsip keadilan menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai dengan kriteria yang rasional, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Lalu yang keempat adalah prinsip saling menguntungkan atau mutual benefit principle, atau dalam bahasa agamanya adalah antara din, saling percaya dan mempercayai. Prinsip ini menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak. Lalu yang kelima adalah integritas moral. Prinsip ini terutama dihayati sebagai tuntunan internal dalam diri perilaku bisnis atau perusahaan agar dia perlu menjalankan bisnis dengan tepat, menjaga nama baiknya atau nama baik perusahaannya. Lalu yang selanjutnya adalah sifat-sifat buruk dalam dunia kerja yang perlu kita hindari dan diwaspadai. Sifat yang pertama adalah hasad atau dengki. Hasad atau dengki adalah suatu sifat yang sering digambarkan oleh para ulama dengan ungkapan senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Sifat ini sangat berbahaya
karena akan menghilangkan pahala amal soleh kita dalam bekerja. Lalu yang kedua adalah saling bermusuhan. Saling bermusuhan tidak jarang ketika orang yang sama-sama memiliki ambisi dunia berkompetisi atau mendapatkan suatu jabatan tertentu, atau ingin mendapatkan kesan baik di mata atasan, atau sama-sama ingin mendapatkan proyek tertentu, kemudian saling fitnah, saling tuduh, lalu saling bermusuhan. Jika sifat permusuhan merusak dalam jiwa kita dan tidak berusaha kita hilangkan, maka akibatnya akan sangat fatal, yaitu bahwa amal salehnya akan dipending oleh Allah Subhanahu wa taala hingga mereka berbaikan. Lalu yang ketiga adalah berprasangka buruk. Sifat ini tidak kalah negatifnya karena ambisi tertentu atau hal tertentu kemudian menjadikan kita bersuuzon atau berprasangka buruk kepada suatu saudara kita sesama muslim yang bekerja dalam satu atap bersama kita. Sifat ini perlu dihindari karena merupakan sifat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Di samping juga bahwa sifat ini merupakan sifat yang membuka pintu gerbang ke sifat negatif lainnya. Lalu sifat yang terakhir adalah sombong. Terkadang kita yang mendapatkan prestasi sering terjebak pada suatu bentuk kearogansian yang mengakibatkan pada sifat kesombongan. Mereka merasa paling pintar, paling profesional, paling penting kedudukannya dan posisinya. Kita harus mewaspadai sifat ini karena ini merupakan sifat setan yang kemudian menjadikan mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala serta dijadikan makhluk paling hina di seluruh jagat raya. Berikutnya adalah akhlak dalam bidang konsumsi. Pengertian akhlak bidang konsumsi. Konsumsi berasal dari bahasa Belanda yaitu konsumti. Ialah suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda, baik berupa barang maupun jasa, untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung. Akhlak dalam bidang konsumsi memiliki tujuan yaitu untuk mengingatkan umat manusia agar membelanjakan harta sesuai kemampuannya, pengeluaran tidak seharusnya melebihi pendapat dan juga tidak mengeluarkan pengeluaran terlalu rendah sehingga mengarah kepada kebakhlilan. Selanjutnya ada 5 prinsip dasar dalam bidang konsumsi, yaitu yang pertama adalah prinsip keadilan. Syariat ini mengandung arti ganda yang penting mengenai mencari rezeki secara halal dan tidak dilarang hukum. Dalam soal makanan dan minuman, yang terlarang adalah darah, daging binatang yang telah mati sendiri, daging babi, daging binatang yang ketika disembelih diserukan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah prinsip kebersihan. Syariat yang kedua ini tercantum dalam kitab suci Al-Quran maupun sunnah tentang makanan. Harus baik atau cocok untuk dimakan, tidak kotor maupun menjijikan sehingga merusak selera. Karena itu, tidak semua yang dikenankan boleh dimakan dan diminum dalam semua keadaan. Dari semua yang diperbolehkan, makan dan minumlah yang bersih dan bermanfaat. Yang ketiga adalah prinsip kesederhanaan. Prinsip ini mengatur perilaku manusia mengenai makanan dan minuman, yaitu sikap tidak berlebih-lebihan, yang berarti janganlah makan secara berlebihan. Yang keempat adalah prinsip kemurahan hati. Dengan mentaati perintah Islam, tidak ada bahaya maupun dosa ketika kita memakan dan meminum sesuatu yang halal disediakan Tuhan karena kemurahan hatinya. Selama maksudnya adalah untuk kelangsungan hidup dan kesehatan yang lebih baik dengan tujuan menunaikan perintah Tuhan dengan keimanan yang kuat dalam tuntunannya dan berbuat adil sesuai dengan itu yang menjamin persesuaian bagi semua perintahnya. Berikutnya yang terakhir adalah prinsip moralitas, yaitu bukan hanya mengenai makanan dan minuman langsung, tetapi dengan tujuan terakhirnya, yakni untuk meningkatkan atau kemajuan nilai-nilai moral dan spiritual. Seorang muslim diajarkan untuk menyebut nama Allah sebelum makan dan menyatakan terima kasih kepadanya setelah makan. Dengan demikian, ia akan merasakan kehadiran ilahi
pada waktu memenuhi keinginan-keinginan fisiknya. Hal penting artinya, karena Islam menghendaki perpaduan nilai-nilai hidup material dan spiritual yang berbahagia. Adapun juga 3 prinsip dasar konsumsi yang digariskan oleh Islam, yaitu yang pertama adalah konsumsi barang halal. Seorang muslim diperintahkan oleh Islam untuk makan makanan halal atau sah menurut hukum dan diizinkan, dan tidak mengambil yang haram atau tidak sah menurut hukum yang terlarang. Yang kedua adalah konsumsi barang suci atau prinsip kebersihan dan menyehatkan. Al-Quran memerintahkan kepada manusia, "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal bagi lagi baik daripada yang ada di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu." Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Yang terakhir adalah tidak berlebihan atau prinsip kesederhanaan, yaitu prinsip dalam konsumsi berarti bahwa orang yang haruslah mengambil makanan dan minuman sekadarnya saja dan tidak berlebihan, karena makanan berlebihan berbahaya bagi kesehatan. Selanjutnya, sasaran Islam dalam pembatasan konsumsi. 1. Pendidikan moral, yaitu pendidikan psikologis karena sikap berlebihan dalam makan dan minum. 2. Pendidikan sosial, yaitu upaya menghilangkan kesenjangan sosial. 3. Pendidikan ekonomi, pendidikan bagi setiap individu muslim karena sikap berlebihan dalam berkonsumsi. 4. Pendidikan kesehatan, sikap berlebihan yang mengakibatkan sakit perut karena kekenyangan. 5. Pendidikan kemiliteran dan politik, adalah untuk mempersiapkan umat Islam dalam menghadapi musuh-musuhnya. Selanjutnya, akhlak dalam bidang bisnis. Kata dari khuluq dari kata dasar khuluqa atau khuluqhan, yang berarti tabiat. Khuluq yaitu khuluqa sangat berdekatan sekali dengan kata dasar khalaqa atau khalqan, yang berarti menjadikan, menciptakan. Dari kata khalaqa berubah dalam bentuknya menjadi al-khaliq yang menciptakan dan al-makhluk yang diciptakan. Sedangkan dari khaluqa atau khuluq berubahnya menjadi al-akhlaq yang kemudian dikenal menjadi sebuah ilmu yang berdiri sendiri, budi pekerti, kebiasaan, kesatriaan, keprawiraan. Dan sementara pengertian bisnis adalah sebuah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan barang atau produksi. Straub dan Adner tahun 1994 mendefinisikan bisnis adalah suatu organisasi yang menjalankan aktivitas produksi dan penjualan barang dan jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh profit. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.